Para rawuh, salajengipun sumangga kita dherekaken tausiah merengeti Tembaru Jawa ingkang dipun pangarsani kaliyan Yayasan Sambung Rasa Tunggal Banyu. Tausiah ingkang badhe dipun paringaken dening panjenenganipun Al Habib Ali Asgaf saking Jakarta. Sumangga kita dherekaken kanthi saestu, mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk rahmat dan ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kepada yang terhormat Habib Ali Asgaf kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alaykum ya ahli baitin nubuwah, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati wal ahibba, maafkan saya sangat lelah sekali hari ini, tapi tema hari ini insya Allah memberikan semangat kepada saya sendiri untuk menyampaikan. Majlis-majlis seperti ini adalah majlis-majlis sama dengan menghidupkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan menghukum satu kaum, sementara Allah akan tidak menghukum satu kaum. Dalam ayat Al-Quran dikatakan wa anta fihim ya Rasulullah. Apabila Rasulullah hadir di tengah kita, wahum mustaghfirun, dan mereka adalah orang-orang yang pandai saling memberi maaf. Dua sifat yang menjadi sebuah syarat apabila kita mau membangun sebuah kaum yang terbangun dengan cita-cita dan nilai-nilainya, tertanam kecintaan kepada Rasulullah, dan terbangun rasa kasih sayang dan saling memberikan maaf. Ini ayat Quran. Ala kulli hal, saya ingin memulai pembahasan saya ini hari ini agak sangat penting, terutama tentang hikmah hijrah dan sejarah hijrah dalam tahun ke tahun. Saya akan mengambil pembelajaran ini tidak panjang, tapi saya akan memberikan pengantar. Yang kedua, akan saya hantarkan terhadap misi al-Islam yang berkait dengan Tuhan dan siapa yang menjadi penerus wilayah Tuhan. Saat yang sama kita hidup di sebuah negeri yang tidak berurusan dengan Tuhan, tapi berurusan dengan ketuhanan. Dua hal, Tuhan dan ketuhanan. Ini sangat penting kalau setiap ulama, setiap pejabat dan masyarakat mendengarkan persoalan ini, maka dia satu persatu akan mengerti nilai yang dibangun oleh founding father negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memulai tentang hijrah. Hijrah bukan sekedar pindah dari satu tempat ke tempat lain karena orang dia kebetulan dari rumah yang jauh membeli tanah di tempat lain lalu dia pindah, lalu kita mengatakan dia sedang hijrah. Tapi ayat yang dibacakan oleh tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu,
selalu dihubungkan dengan jihad dan hijrah. Tidak ada hijrah kecuali seorang mujahid, dan tidak ada mujahid kecuali dia akan melakukan hijrah. Hari ini di negeri ini orang tidak mengerti makna jihad. Jihad, bahkan para ulama sekalipun menjelaskan makna jihad di tempat-tempat tertentu di media-media yang membuat orang tambah pusing dan tidak mengerti makna jihad. Seakan-akan jihad itu urusannya membawa parang, membunuh orang, memaksakan kehendak, yang semua hati manusia paham jauh ini dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jihad dengan kedudukannya yang agung di dalam Islam didefinisikan dengan membangun yang rusak di masyarakat. Jadi kalau ada orang berselisih kemudian kita ngakurkan perselisihan, pekerjaan jihad lah. Kalau kemudian ada orang tidak tahu, kemudian diberitahu, dibuat pengajian, dibimbing dengan kasih sayang, pekerjaan jihad lah. Kalau ada orang kemudian korupsi ditentang, itu namanya pekerjaan jihad lah. Jihad. Jadi jihad itu apa? Semua upaya perbaikan yang menyebabkan kerusakan di masyarakat, yang dengannya masyarakat rindu persoalan ini. Masyarakat merindukan seorang yang hadir menjadi payung pengaman setiap perselisihan di masyarakat. Ini mujahid. Seorang mujahid adalah ketika hidupnya dia hadir, dia seperti magnet. Kapan saya bisa ketemu? Saya ingin mengambil barokah, saya ingin mendekatkan diri, membuat athar, menyebar kebaikan. Ini jihad, ini mujahid. Karena itu kedudukannya agung di sisi Allah. Kalau dia mati, dia diingat-ingat, dihidupkan atharnya, dibacakan tahlil dan doa. Bangsa besar adalah bangsa yang menghidupkan sejarah, mengingat sejarah masa silam, orang-orang dulu yang melakukan perbuatan, hari ini jadi apa, itu atas perbuatan orang-orang sebelumnya. Betul? Kalau kemudian mengatakan ziarah kubur syirik, yang kemudian tidak boleh mendatangi tahlilan, itu namanya menjadikan bangsa ini sama dengan bangsa kucing. Kenapa? Kucing nggak pernah tahu sama sejarah bapak leluhurnya, dan tidak perlu dia tahlilan, tidak perlu ziarah kubur. Maka semua orang yang mensyirik-syirikkan pekerjaan orang ziarah kubur, pekerjaan orang yang menghidup-hidupkan sejarah, sama dengan membinatangkan bangsa ini.